Baiklah, hari ini kita kembali berjumpa dalam video pembelajaran pendidikan agama Buddha untuk murid-murid sekolah Mandusri kelas 1 SD. Teacher berharap anak-anak teacher semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu bersemangat belajar. Meskipun kita masih belajar dari rumah. Teacher dan juga teacher-teacher yang lain sudah sangat merindukan anak-anak teacher yang baik, pintar, cantik dan juga ganteng untuk datang ke sekolah, kita belajar bersama. Tapi saat ini kita masih belum bisa bertatap muka untuk belajar. Karena seperti yang kalian mungkin sudah ketahui juga, di situasi saat ini masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Vaksin COVID-19 belum kita suntikan ke tubuh kita, sehingga dikhawatirkan ketika kita bertemu bersama di sekolah, nanti siapa tahu kita saling menularkan penyakit satu sama lain. Maka dari itu, teacher berharap kalian semua selalu bersemangat belajar, meskipun belajar dari rumah. Kita semua harus berdoa agar kita bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan baik. Artinya kita semua sekeluarga, teman-teman kita, guru-guru kita dalam keadaan yang selalu sehat. Nah, berbicara tentang berdoa, hari ini kita akan masuk di materi kita di pelajaran 3 tentang berdoa. Judulnya Mari Berdoa. Apakah anak-anak teacher sering berdoa? Nah, teacher yakin kalian semua tentu pernah atau juga ada yang rajin berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa agar mamanya selalu bahagia, agar papanya selalu bahagia, agar kita semua selalu bahagia, agar mama, papa, oma, opa, ya, mungkin juga teman-teman kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu bahagia. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa makna doa sesungguhnya dalam agama Buddha. Nah, kita sering berdoa, tapi mungkin kita tidak tahu doa itu sebenarnya untuk apa sih. Nah, baiklah, kita akan mulai belajarnya tentang berdoa. Oke anak-anak, kita masuk di pelajaran 3, mari berdoa. Apa itu doa? Doa adalah kata-kata yang membuat kita menjadi lebih baik. Bagaimana cara umat Buddha berdoa? Nah, siapa yang tahu bagaimana cara umat Buddha berdoa? Ya, umat Buddha berdoa biasanya dengan beranjali. Anjali itu apa? Nah, mungkin kalian pasti sudah tahu ya. Teacher pernah memberikan tugas pada kalian untuk bersikap anjali lalu difotokan ya. Umat Buddha berdoa dengan menyatukan dua telapak tangan menjadi satu di depan dada. Disebut anjali. Nah, kenapa kita berdoa? Agar apa tadi? Doa membuat kita menjadi lebih baik. Nah, ini cara umat Buddha berdoa. Matanya ditutup, dipejamkan, tangannya bersikap anjali. Kita berdoa dengan mata dipejam. Dipejam itu artinya ditutup ya. Umat Buddha bisa berdoa sambil berdiri, duduk di kursi, duduk bersila, ataupun bisa berlutut. Nah, bagaimana itu posisinya? Nah, teacher akan tunjukkan gambarnya. Nah, seperti ini. Umat Buddha boleh berdoa sambil berdiri. Nah, pada gambar ada anak yang berdoa di candi ya. Itu yang gambar pertama itu adalah Candi Borobudur. Ya, ini anaknya sedang berdoa di Candi Borobudur. Nah, sikapnya anjali.
dan berdiri. Nah, lalu juga di sini di bagian bawah ada bante yang juga berdoa sambil berdiri. Nah, ini di wihara kita ya. Nah, ini di wihara kita bantenya berdoa sambil berdiri. Nah, ini yang gambar ketiga yang gambarnya agak besar. Ini juga para biksu atau para bante yang ada di Jakarta. Teacher ambil gambarnya juga berdoa sambil berdiri. Nah, ini juga ada anak yang berdoa sambil duduk di kursi. Contohnya apa? Contohnya saat kita berdoa sebelum makan. Nah, kita tentu saja tidak mungkin berdiri atau tidak mungkin duduk di lantai. Biasanya kita makan duduknya di kursi. Dan sebelum makan kita sebaiknya berdoa. Berdoa, menutup mata, bersikap anjali dan sambil duduk. Nah, lalu juga ada berdoa dengan posisi duduk bersila. Bersila itu seperti kita meditasi. Nah, seperti ini gambarnya yang teacher tunjukkan. Nah, ini juga. Dan ini juga yang ketiga. Ada gambar kartun ya, duduknya bersila ya. Kalau gambar yang pertama ini ada anak-anak yang duduk bersila melakukan meditasi, tapi kita juga boleh duduk bersila bersikap anjali sambil berdoa. Nah, yang terakhir berdoa dengan posisi duduk berlutut. Nah, berlutut ini seperti kita akan melakukan namaskara ya. Ini namanya berlutut. Mengapa kita berdoa? Kita berdoa untuk menjadi baik. Berdoa membuat kita lebih semangat. Berdoa membuat kita lebih tenang. Berdoa membuat kita lebih bahagia. Kita harus berdoa dengan tulus. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa dengan sungguh-sungguh ditambah usaha yang baik akan membuat keinginan kita terwujud. Jadi berdoa harus dengan sungguh-sungguh dan juga disertai dengan usaha yang baik. Nah, sini mari kita lihat. Jika kita ingin mendapat sesuatu, kita perlu berdoa. Tapi berdoa saja tidak cukup. Kita juga harus berusaha. Berusaha dengan baik seperti tadi teacher sampaikan ya. Misalnya apa? Di sini ada contoh, jika kita berdoa supaya PR kita cepat selesai, tapi kita tidak sama sekali mengerjakan PR, maka bisakah PR-nya selesai sendiri? Tentu saja tidak bisa. Maka PR kita tidak mungkin selesai sendiri dong. Kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan juga berdoa ya. Begitu juga dengan pekerjaan lainnya. Misalnya kita berdoa agar kita jadi anak yang pintar, juara 1, dapat nilai 100. Misalnya berdoa saja tidak cukup, kita juga harus belajar yang baik agar kita mendapatkan nilai yang baik ya. Berdoa dan juga belajar yang baik. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuannya. Baiklah, anak-anak semua sudah melihat videonya dan juga tentu saja mendengar dengan baik tentang bagaimana cara kita berdoa dan ada sikap-sikap dalam berdoa. Kita boleh bersikap berdiri ya, boleh sambil duduk, boleh bersikap dengan duduk bersila, dengan berlutut. Nah, semuanya itu boleh saja kita lakukan ya. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh berdoa sambil main-main. Nah, ada juga murid-murid teacher yang sambil berdoa tapi mulutnya ngunyah permen misalnya. Terus berdoa tapi mengganggu-ganggu teman, misalnya berdoa lalu tangannya digini-ginikan biar temannya terganggu. Nah, itu yang tidak boleh ya. Kalau kita berdoa harus bersikap yang baik, sopan dan bersungguh-sungguh. Materi kita di bab 3, pelajaran 3 ini belum selesai, tapi untuk kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk tugasnya
Sangat mudah, hanya mewarnai gambar yang ada pada buku cetak ini Pasiko halaman 38. Warnai dengan baik, dengan rapi, dengan indah, dengan cantik. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo